Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Aziza. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Saya dari kelas F 2021. Nah, pada video kali ini saya akan mereview mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ada 3 materi yang akan saya bawakan. Materi yang pertama, Pendidikan Pancasila. Materi yang kedua, Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Dan materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, selanjutnya kita ke materi yang pertama, yaitu Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan ideologi di Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila agar dapat membentuk warga negara yang baik dan paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki rasa cinta dan nasionalisme terhadap negara Indonesia. Tujuan mata kuliah pendidikan Pancasila agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila, serta menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Ada 4 landasan pendidikan Pancasila, yaitu landasan historis, kultural, yuridis, dan landasan filosofis. Landasan historis. Berdasarkan landasan ini, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Landasan kultural. Pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan disepakati dalam kehidupan nasional. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan dengan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Landasan filosofis, penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai tersebut berupa pandangan hidup, berbangsa, dan berbangsa. Pendidikan Pancasila sangat penting karena memperkuat karakter anak didik untuk berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, materi yang kedua, Pancasila dalam arus sejarah Indonesia. Perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI. Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila, yaitu oleh BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Periode yang kedua yaitu periode perumusan Pancasila, sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dan periode yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila, proklamasi dan pengesahan UUD 1945. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Piagam Jakarta disahkan pada sidang PPKI menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi dari ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu bangsa. Selain menjadi identitas, ideologi juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Fungsi kognitif memiliki artian bahwa ideologi dapat menjadi suatu landasan bagi suatu bangsa dalam memandang dunia, sedangkan fungsi orientasi dasar berarti ideologi tersebut memberikan wawasan dan makna bagi rakyat dan juga memberikan tujuan bagi rakyatnya. Ideologi berperan sebagai arah atau pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat, agar setiap masyarakat dapat hidup dalam ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasarkan atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu salah satunya seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan ini juga dapat diartikan bahwasannya Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.